Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Sadatarigan dengan NPM 2408260103. Saya dari Blog Obstetri ingin menjelaskan mind map yang berjudul siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi secara periodik pada sistem reproduksi wanita sebagai respon terhadap interaksi hormon hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus. Siklus ini bertujuan mempersiapkan tubuh untuk memungkinkan terjadinya kehamilan melalui pematangan ovum, ovulasi, dan persiapan endometrium sebagai tempat implantasi embrio. Pada wanita usia reproduktif, siklus menstruasi normal berlangsung sekitar 21 hingga 25 hari dengan rata-rata 28 hari. Hari pertama perdarahan menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus. Lama perdarahan menstruasi normal sekitar 2 hingga 7 hari dengan jumlah darah yang keluar sekitar 30 hingga 80 ml. Siklus menstruasi dikendalikan oleh aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium melalui mekanisme umpan balik positif dan negatif yang melibatkan hormon GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Tujuan siklus menstruasi itu mematangkan sel telur atau oosit, menyiapkan endometrium untuk implantasi embrio, mengatur pelepasan ovum melalui ovulasi, mempertahankan keseimbangan hormon reproduksi, dan mengeliminasi lapisan endometrium apabila tidak terjadi pembuahan. Regulasi hormon siklus menstruasi. Siklus menstruasi diatur oleh 4 organ utama yang membentuk aksi HPO. Yang pertama ada organ hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH secara pulsatif. Fungsinya yaitu merangsang hipofisis anterior, mengatur sekresi FSH dan LH, menentukan pola siklus menstruasi. Gangguan pelepasan GnRH dapat menyebabkan amenore atau gangguan ovulasi. Lalu yang kedua ada hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan 2 hormon gonadotropin utama. FSH yaitu follicle stimulating hormone. Fungsinya merangsang pertumbuhan folikel ovarium, merangsang proliferasi sel granulosa, meningkatkan produksi estrogen. Lalu ada luteinizing hormone atau LH, fungsinya untuk memicu ovulasi, membentuk corpus luteum, merangsang produksi progesteron. Lalu yang ketiga ada ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Estrogen itu diproduksi terutama oleh sel granulosa folikel. Fungsinya untuk menebalkan endometrium, merangsang pertumbuhan uterus, mengembangkan karakteristik seksual sekunder, memberikan umpan balik terhadap FSH dan LH. Lalu ada progesteron diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi. Fungsinya untuk mempertahankan endometrium, menghambat kontraksi uterus, menyiapkan implantasi embrio, dan meningkatkan suhu basal tubuh. Oke, selanjutnya fase siklus menstruasi. Secara fisiologis, siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama ada fase menstruasi dari hari 1 hingga 5. Fase menstruasi merupakan awal siklus menstruasi yang ditandai dengan peluruhan lapisan fungsional endometrium akibat penurunan kadar estrogen dan progesteron. Mekanismenya, apabila tidak terjadi pembuahan, korpus luteum mengalami degenerasi menjadi korpus albicans. Produksi progesteron dan estrogen menurun. Pembuluh spiral mengalami fase konstriksi, terjadi iskemia pada endometrium. Endometrium mengalami nekrosis dan luruh sebagai darah menstruasi. Hormon yang dominan itu ada estrogen rendah, progesteron rendah, dan FSH mulai meningkat. Perubahan pada ovarium yang terjadi, rekrutmen beberapa folikel baru dimulai. Perubahan pada uterus, lapisan fungsional endometrium luruh, ketebalan endometrium menurun. Gambaran klinis perdarahan menstruasi, nyeri haid atau dysmenorrhea dapat terjadi akibat peningkatan prostaglandin. Lalu ada fase folikular atau proliferatif hari 6 hingga 13.
Fase folikular merupakan fase pertumbuhan folikel ovarium yang dipengaruhi oleh FSH. Pada uterus disebut fase proliferatif karena terjadi regenerasi endometrium. Mekanismenya, FSH merangsang pertumbuhan folikel primer, salah satu folikel menjadi folikel dominan. Sel granulosa menghasilkan estrogen, lalu estrogen menyebabkan proliferasi endometrium, pertumbuhan pembuluh darah, dan pertumbuhan kelenjar endometrium. Hormon yang dominan, FSH dan estrogen. Perubahan ovarium itu pertumbuhan folikel, produksi estrogen meningkat. Perubahan endometrium, ketebalan meningkat, kelenjar memanjang, dan arteri spiral mulai terbentuk. Lalu lanjut fase ovulasi, hari ke-14. Ovulasi adalah pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf yang telah matang. Mekanismenya, peningkatan estrogen secara terus-menerus selama sekitar 48 jam mengubah mekanisme umpan balik dari negatif menjadi positif. Akibatnya terjadi lonjakan LH, sedikit peningkatan FSH. LH menyebabkan pecahnya folikel degraf, pelepasan oosit sekunder, dan pembentukan korpus luteum. Hormon yang dominan adalah hormon LH. Waktu ovulasi biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Bukan selalu tepat pada hari ke-14 pada semua wanita. Tanda ovulasi, lendir serviks jernih, licin, dan elastis. Nyeri ovulasi, peningkatan suhu basal sekitar 0,3 hingga 0,5 derajat Celcius setelah ovulasi. Yang keempat ada fase luteal atau sekretori hari ke-15 hingga 28. Setelah ovulasi, folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Pada uterus disebut fase sekretori. Mekanismenya, progesteron menyebabkan kelenjar endometrium menjadi berkelok-kelok, peningkatan sekresi glikogen, penumpukan nutrisi, peningkatan vaskularisasi endometrium. Hormon yang dominan adalah hormon progesteron. Bila terjadi fertilisasi, embrio menghasilkan human chorionic gonadotropin atau HCG yang mempertahankan korpus luteum sehingga produksi progesteron tetap berlangsung dan endometrium tidak luruh. Bila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum mengalami degenerasi, progesteron menurun, estrogen menurun, menstruasi dimulai kembali. Mekanisme umpan balik atau feedback, umpan balik negatif, estrogen kadar rendah menghambat pelepasan GnRH, FSH, dan LH. Progesteron menghambat GnRH dan LH selama fase luteal. Umpan balik positif, estrogen tinggi yang bertahan selama lebih kurang 48 jam merangsang lonjakan LH sehingga terjadi ovulasi. Korelasi klinis, yang pertama ada amenore. Amenore adalah tidak terjadinya menstruasi. Penyebabnya dapat meliputi kehamilan, gangguan hipotalamus, gangguan hipofisis, sindrom ovarium polikistik atau PCOS, dan menopause. Yang kedua ada dysmenorrhea. Itu merupakan nyeri saat menstruasi yang umumnya disebabkan oleh peningkatan produksi prostaglandin sehingga kontraksi uterus menjadi lebih kuat. Lalu yang ketiga ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Pada PCOS, ovulasi tidak terjadi secara teratur. Siklus menstruasi memanjang atau tidak teratur. Rasio LH terhadap FSH sedikit meningkat. Produksi androgen meningkat. Lalu ada menopause yang terakhir. Menopause merupakan berhentinya menstruasi secara permanen akibat habisnya cadangan folikel ovarium. Karakteristik hormonal itu estrogen menurun, progesteron menurun, FSH dan LH meningkat karena hilangnya umpan balik. Baik, sekian presentasi dari saya. Referensi yang saya gunakan itu ada dari Goethe and Hall Textbook of Medical Physiology tahun 2021. Lalu ada Williams Textbook of Endocrinology itu tahun 2023. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.